beberapa komponen, ya. Nah, di tempat saya itu adalah di daerah Kalimantan Timur, ya. Itu banyak pemisahan, ya, pengolahan mulai minyak mentah menjadi minyak yang kita pakai untuk kebutuhan masak, kebutuhan kendaraan, ya, atau kebutuhan pabrik. Itu diproses dari satu jenis kemudian dijadikan beberapa macam. Nah, kemudian ada yang sintetik. Nah, sintetik ini menggabungkan beberapa bahan baku untuk memproduksi sebuah produk jadi. Nah, kalau gampangnya, ya, kita kaitkan dengan produk yang berupa makanan, itu adalah di kita ini sering ada namanya sampling, ya, dumping gitu, ya, sueciao gitu. Nah, atau bacang kalau di Indonesia, itu mulai dari nasi, kemudian dagingnya, kemudian macam-macamnya gitu. Itu dijadikan produk yang baru. Oke, sebentar saya rehat sebentar, ya, 2 menit sebentar. Wait. Ya. 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 Ya, already. Why? Ya. Oh. Oke. I still think it, ya. Oke, ya. Oke. Tidak. Oke, kita lanjutkan. Ya, ada telepon masuk dari kawan gitu, ya. Oke. Berdasarkan keterlibatan konsumen, ya, yaitu proses produksi, ya. Ini ada dengan intensitas kontak yang tinggi, high contact. Ini kalau contoh di modul Anda itu adalah transportasi Transjakarta. Kenapa high contact? High contact ini banyak digunakan gitu, ya. Nah, kemudian yang kebalikannya adalah low contact atau intensitas kontaknya itu jarang gitu, ya. Nah, servis bengkel atau ke konsultasi ke pengacara, ke rumah sakit gitu, ya, ke dokter, itu kita jarang. Oke, yang ini karakteristik, ya. Ini ada di modul Anda nih. Nah, ini gampang sekali kita melihatnya gitu, ya. Barang dan jasa, ini perbedaan karakteristiknya. Pengusaha itu di belahan dunia manapun itu sama. Yang diproduksi adalah barang dan jasa gitu. Nah, yang kalau barang itu identik dengan berwujud atau dapat dilihat dan diraba, ya. Kebalikannya, jasa itu tidak berwujud, tidak dapat dilihat atau diraba, tapi hanya dapat dirasakan gitu. Nah, kemudian barang itu dikonsumsi di tempat yang terpisah dengan tempat produksinya. Artinya produksinya misalkan di Taiwan, tapi yang mengkonsumsi atau yang menggunakan adalah orang-orang di Indonesia. Nah, kalau jasa dikonsumsi di mana mereka diproduksi. Nah, gampangnya ketika Anda masuk ke salon atau masuk ke barbershop gitu, ya, maka tidak mungkin gitu, ya, Anda menggunakan jasa style salon atau tukang cukur rambut, Andanya berada di Indonesia gitu. Itu tidak akan terjadi seperti itu. Nah, jadi dikonsumsi di mana mereka diproduksi. Nah, kemudian dapat diproduksi untuk disimpan, ya, artinya barang itu bisa digunakan kapan saja. Nah, sedangkan jasa tidak dapat disimpan, ya,
ketersediaannya dicapai dengan menjaga sistem produksi terbuka untuk jasa. Artinya pada saat akan digunakan ya, pada saat itulah terdelivernya atau berpindahnya produk berupa jasa. Ya. Kemudian kontak minimum dengan konsumen akhir, kontak yang tinggi dengan klien atau konsumen. Ya. Kemudian proses kompleks dan saling terkait ya. Prosesnya kompleks karena memang mulai dari penyediaan barang sampai berupa barang jadi. Ya. Kalau yang ini prosesnya sederhana sekali, jasa. Ketika Anda butuh pelayanan pesawat untuk berpergian, gitu, maka Anda tinggal mengkontak agen travel untuk mencari rute yang diinginkan, kemudian melakukan transaksi. Begitu selesai yang Anda inginkan, yang temui, maka Anda tinggal melakukan pembayaran, Anda berangkat, gitu ya. Nah, dapat dilakukan pada saat itu juga, gitu ya. Ketika Anda datang ke salon untuk dipotong rambutnya, maka dengan cepat stylist akan memenuhi permintaan jasa Anda. Kemudian yang keenam, permintaan dalam sistem bervariasi, ya. Ini mingguan, bulanan, musiman atau tahunan. Tapi yang kebalikannya, permintaan umumnya bervariasi dalam jam, gitu ya. Harian dan mingguan, bervariasi, gitu ya. Kalau ini sistemnya, tapi permintaannya kalau di sini. Yang ketujuh, pasar dilayani dengan sistem produksi regional. Nah, yang ini biasanya lokal atau tergantung kebutuhan kita. Lokal di sini adalah di mana Anda berada, di mana perusahaan butuh jasa, perusahaan jasa, maka disitulah terjadi transaksi ataupun transferan atau pemenuhan kebutuhan akan jasa. Nah, semakin besar unit dapat membawa pada skala ekonomis. Kalau ini relatif unit yang kecil untuk melayani pasar lokal. Yang kesembilan ini lokasi sistem terkait dengan pasar regional, nasional, dan internasional. Kalau ini tergantung, ya. Lokasi tergantung pada lokasi dari konsumen, lokasi klien, dan pengguna. Nah, sama seperti Anda hari ini, Anda menggunakan jasa provider beberapa perusahaan telekomunikasi, gitu ya. Nah, lokasi Anda pun Anda gunakan, Anda bisa penuhi di mana rumah atau apartemen Anda berada, gitu ya. Jadi dimanapun Anda berada, Anda dapat menggunakannya, gitu. Tidak terikat kalau di sini. Nah, jadi ini ringkasan dari yang tadi. Jadi karakteristik barang dan jasa. Yang pertama, keberwujudan atau tangibility. Kemudian keterpisahan dengan konsumsi, dapat disimpan, ya. Keberagaman, ya, variability. Ini saya percepat. Nah, ini klasifikasi jasa menurut Baumol, ya. Yang pertama itu stagnan, personal services, membutuhkan kontak langsung dengan konsumen, ya. Contohnya dokter. Ketika kita sakit, kita datang ke dokter. Atau ketika Anda ingin dipotong rambutnya, Anda datang ke barbershop, ya. Kemudian ada yang namanya substitutable personal service, yaitu membutuhkan kontak langsung dengan konsumen. Nah, jasa dapat diganti dengan peran teknologi, ya. Nah, tren ke depan itu, ya, ini sedang dikembangkan. Asisten rumah tangga itu nanti akan digantikan dengan robot, gitu. Ini nanti arahnya ke sana di teknologi di beberapa negara, tapi belum secara massal. Yang kemudian progressive service ini memerlukan sedikit tenaga kerja atau banyak tenaga kerja secara insentif, ya.
Contohnya siaran radio, komputasi, ya. Kemudian explosive services, tidak ada kontak dengan konsumen. Telekomunikasi, kemudian atau telepon, gitu ya. Kita hanya bisa menggunakan saja tanpa bisa hadir ke sana, gitu. Nah, ini kita lihat di sini, ya. Oke, selamat datang Umi Paidah, ya. Ini tadi ya, stagnan personal, ada praktik dokter, pengajaran, salon kecantikan, kemudian substitusional, membantu rumah tangga, akuntan, ya, pengacara. Nah, peran-peran akuntan ini sekarang banyak digantikan dengan software akuntansi. Nah, pengacara ini bisa disubstitusi dengan pengacara internal, gitu, pengacara atau corporate lawyer. Ini progresif, siaran radio, komputasi, riset dan pengembangan. Oke, saya lanjut ya. Nah, perbedaan operasi jasa dan barang manufaktur. Jasa itu jasa terfokus pada kinerja, sedangkan manufaktur terfokus pada output yang diproduksi. Ini batasannya. Kinerja itu artinya kualitas, gitu ya. Halo, suaranya oke? Ini ada yang suaranya tidak jelas. Oke. Ya. Kemudian kalau fokus pada manufaktur adalah output, sedangkan jasa adalah prosesnya, ya. Proses mendeliver atau proses mengalihkan input ke pengguna. Oke, gambar saya masih terlihat? Halo? Gambar saya masih terlihat? Oke, tidak ada. Oh, terlihat. Ada yang tidak. Oke, saya lanjutkan ya. Perencanaan operasi, ya, prediksi output. Nah, ini kita akan masuk ke peramalan ya. Peramalan atau bukan, ini forecasting ya. Peramalan, forecasting. Nah, ini peramalan yang bisa dibuktikan secara ilmiah, gitu ya. Jadi bukan peramalan berdasarkan paranormal, gitu ya. Nah, atau mengenai prediksi permintaan atau penawaran, ya, atau kejadian, gitu ya. Nah, ini kita akan bahas komponen-komponen peramalan, ya. Komponen-komponen peramalan, terus itu ada jangka waktu, ya. Oke. Kemudian metode, di sini kita lihat ini adalah jangka metodenya, ya. Kemudian ada keakuratan. Nah, kalau dukun, ada dukun. Nah, kalau yang kita bahas di sini adalah peramalan, dan sekali lagi bukan, jangan berhalusinasi atau berpikiran ke dukun. Ya, dilarang, gitu ya, dilarang, karena menggantungkan nasib ke peramal itu tidak boleh. Oke, ya, kita lanjut. Nah, jadi ada pernyataan, apa bedanya berjudi dengan pasar modal, gitu ya. Pasar modal kan Anda melihat pergerakan harga, gitu ya, pergerakan harga, kemudian yang turun naik. Nah, tapi pergerakan harga itu bisa diprediksi oleh para analis. Dalam hal ini adalah orang yang ahli di bidang analis keuangan. Nah, ada juga yang sama, melihat bahwa
eh,